Apa saja 4 golongan ini? Yang pertama, abidun, mustaqimun, zahidun, mutajarridun, dzu ma'rifatin billah kamilatin wa basiratin nafidah. Golongan yang pertama yang bisa menyebabkan bangsa kita makin baik, negeri kita makin baik adalah abid, ahli ibadah yang mustaqim, yang betul-betul istiqamah, yang zahid, yang memiliki sifat zuhud, mutajarrid, fokus dalam ibadahnya. Dzu ma'rifatin billah, yang betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa taala, wa basiratin nafidah, dan punya mata hati yang tajam. Masya Allah, saudara. Kelompok seperti ini yang diisyaratkan oleh sebagian aulia, walau lahumu bainal anami ladukdikat jibalun wa ardun lirtikabil khati'ati. Tanpa keberadaan mereka, orang-orang yang ma'rifah billah, ahli ibadah, yang betul-betul mutajarrid dalam ibadahnya, saudara, fokus dalam ibadahnya. Tanpa keberadaan mereka, ya ikhwan, maka niscaya gunung-gunung akan digoncangkan oleh Allah saking banyaknya dosa-dosa manusia. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan kita anugerah keberadaan mereka di tengah-tengah manusia, yang ketika datang malam hari, kata Imam Al-Haddad, qaumun idza arkha adh-dhalamu suturahu lam tulfihim rahnal wata wal madja'i bal talqahum umudal maharibi qawaman lillahi akrim bis sujudil ruk'i yatluna ayatil qur'ani tadabburan fi wala kal ghafilil mutawazzi'i thabatu ala qadamir rasuli wa sahbihi wat tabi'ina lahum fasal wa tatabba'i wa madaw ala qasdis sabili ila al-ula qadaman ala qadamin bijiddin auza'i. Sallu ala Rasulullah. Saudara, orang-orang yang begitu datang malam hari, mereka nggak tidur, mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka betul-betul munajat, beristighfar, mohon ampun untuk dirinya, untuk muslimin dan muslimat, meminta kepada Allah agar keadaan dunia ini diperbaiki, saudara. Terus menangisi dosa-dosanya, menangisi keadaan umat. Allah merahmati umat karena keberadaan mereka, saudara. Ibadallah, semakin banyak kelompok yang seperti ini, semakin cepat datangnya kemenangan dari Allah Subhanahu. Makanya saya jadi teringat ada kejadian di zaman salah satu khalifah. Ketika itu dikirimlah pasukan untuk invasi militer, saat itu ada perang. Ketika dikirim pasukan, pasukannya kuat di atas angin, tapi anehnya nggak menang-menang, saudara. Kemenangan tak kunjung datang. Timbul tanda tanya, ini kenapa kok nggak datang-datang kemenangan? Harusnya secara hitung-hitungan ini pasukan menang. Tapi kenapa kok kemenangan nggak kunjung datang? Akhirnya apa yang terjadi? Itu khalifah, saudara. Khalifah itu melakukan sidak. Sidaknya bukan siang hari, sidaknya bukan sore hari. Sidaknya di sepertiga malam terakhir, saudara. Dia sidak ke kem-kem itu pasukan. Dilihat setiap kem yang ada di pasukan tersebut. Dia lihat. Kem ini, kem A, pasukan sedang tahajud, tentara-tentaranya. Dia lihat kem berikutnya, kem B, pasukan sedang tahajud, tentara-tentara. Dia lihat lagi kem berikutnya, terus kemah-kemah pasukan, mereka sedang tahajud semua pasukan-pasukan. Siangnya perang, malamnya mereka tahajud beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kepada satu kemah, didapatkan ketika kemah-kemah yang lain tahajud, kemah tersebut tidak tahajud, lelap dalam tidurnya, saudara. Khalifah begitu lihat kemah tersebut, Masya Allah, pantas kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala tertunda. Ternyata ada pasukan-pasukan mujahid yang di malam harinya tidak beribadah kepada Allah. Ini bukan bicara ketinggalan subuh, bukan. Ini ketinggalan tahajud. Ketinggalan tahajud menjadi penyebab tertundanya kemenangan dari Allah. Fama balak biman yatrukus salah, fama balak biman yazni. Apalagi kalau main judi online, saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Akhirnya khalifah mengoreksi, dibangunkan untuk tahajud, dikontrol. Setelah itu, saudara, begitu camp tersebut mulai tahajud, gak lama kemudian datang kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara, kelompok-kelompok yang ahli ibadah seperti ini, yang ahli mujahadah, ahli tariqah, saudara,
Mereka penyebab datangnya kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Bihim nunsar, dengan keberkahan mereka kita mendapatkan kemenangan dari Allah. Makanya ini jadi peringatan buat kita. Semangat dalam perjuangan bagus, semangat dalam perjuangan harus kita teriakkan Allahu Akbar di dalam perjuangan kita untuk menanamkan yang maha besar adalah Allah, yang lainnya kecil, saudara. Tapi jangan sampai hanya modal semangat saja berjuang, tapi maksiatnya jalan terus, saudara. Teriak takbirnya kencang, Allahu Akbar, tapi subuh kagak bangun. Eta namina gelo. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Betul atau tidak? Semangat teriak dalam berjuang, akan tetapi masih pacaran. Semangat berjuang, akan tetapi masih pinjaman online, saudara. Kacau tidak? Kacau tidak? Ini yang menyebab tertundanya kemenangan dari Allah. Kata Imam Ibn Athaillah Sakandari, sebagaimana saudara yang namanya taat itu menyebabkan datangnya keberuntungan, maka sebaliknya kemaksiatan menyebabkan datangnya kesialan. Na'udzubillah, amin. Maka kalau kita mau dapat kemenangan dari Allah, mari kita istiqamah, jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah, jadilah abid mustaqim, hamba Allah yang betul-betul istiqamah mencari ridha Allah Subhanahu. Ini yang pertama. Sadayana parantos ngartos. Alhamdulillah.